Nah ini dia teman-teman semua ya, konsep Green and Smart Road-nya. Tadi juga ada spill ya dari Pak Deputi Sahabat Diarana Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Ibu Kota Nusantara Pak? Ibu Kota Nusantara itu keniscayaan. Kita akan mengadakan pemotongan hewan kurban di kantor otorita. Menyatakan bahwa IKN ini masih tetap berjalan. Halo sahabat yang rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya, tanggal 27 Mei tahun 2025, kembali kita bertemu untuk melihat situasi terbaru di Ibu Kota Nusantara. Nah hari ini ya, pagi ini di kawasan inti Nusantara ini hujan deras dari pagi, dan informasinya hari ini di kawasan ini ada kegiatan dari Dispora di gedung Kemenko 3. Jadi hari ini kita akan lihat situasi di kawasan gedung Kemenko 3. Kebetulan ya ada kegiatan dari Dispora Kalimantan Timur. So simak terus ya bagi teman-teman semua yang baru bergabung. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi sinkronisasi program kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan se-Kalimantan Timur ke-57 tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya, ini kita sebuah kehormatan ya, kegiatan rapat koordinasi kepemudaan dan olahraga Provinsi Kalimantan Timur Sekaltim itu dilaksanakan di IKN ya. Dan juga sekalian memberikan saudara-saudara kita kesempatan yang belum pernah lihat IKN supaya membantu kita untuk menceritakan IKN sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Otorita, tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetap melaksanakan pembangunan yang lain. Yang kedua, dalam rangka sinkronisasi, karena judulnya sinkronisasi ya, bahwa IKN hari ini masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur, masih menjadi bagian dari kita Kartanegara, Penajam Pasir Utara. Nah kita berharap masih ada pembinaan yang dilakukan oleh provinsi kepada kegiatan kepemudaan maupun keolahragaan di dalam wilayah IKN yang masih menjadi bagian daripada Provinsi Kalimantan Timur. Nah ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan, saya lihat sering diadakan di Kemenko 3, gedung Kemenko 3. Kenapa dipilih gedung ini Pak? Iya, ini kan representatif ya, representatif banget gitu ya. Kemudian keluar dikit udah kelihatan istana, biar masyarakat kita yang datang lihat, ya ternyata apa yang berita-berita yang hoax dan yang realnya ternyata nggak usah kemana-mana, kita bisa melihat semua. Dan mungkin ke depan ada lagi tuh, nanti misalkan ini penting nih, Idul Adha mungkin kita juga akan laksanakan di sini, di halaman di lapangan itu, dan kita juga akan undang masyarakat. Di gedung otorita? Ya, kita akan mengadakan pemotongan hewan kurban di kantor otorita, kemudian di Sumbu Kebangsaan, di belakang amphitheater ada lapangan, kita akan sholat Idul Adha di situ. Wih, makasih Pak. Silakan masyarakat datang. Siap. Hari ini rapat koordinasi antara teman-teman provinsi dan kabupaten
artinya bersinergi lah dalam melakukan sebuah rangkaian program. Program itu akan menjadi kegiatan supaya ada sinergitas antara kementerian. Nah, itulah yang kami harapkan. Terkait kenapa di IKN ya, karena memang kita diberikan ruang oleh Pak Deputi untuk di sini sambil melihat IKN, sambil berolahraga. Nah, maka tadi kita semua olahraga semua di film sini. Yang kedua untuk menyatakan bahwa IKN ini masih tetap berjalan. Dan ini yang pertama kali ya Pak dijembatan? Pertama kali. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke Pak, selamat datang di IKN Pak. Ini gimana Pak untuk kegiatan hari ini Pak? Wow, dinginnya udara di ibu kota Nusantara diimbangi dengan hangatnya secangkir kopi tanpa gula. Semoga teman-teman yang melaksanakan rakor hari ini menghasilkan hal-hal yang luar biasa, bukan yang biasa. Selamat kepada teman-teman yang melaksanakan rakor dan selamat menikmati ibu kota negara, ibu kota Nusantara yang sangat kita banggakan. Nah ini satu Pak, ini pesan dari sahabat Dian Rana Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang ibu kota Nusantara Pak? Ibu kota Nusantara itu keniscayaan. Ibu kota Nusantara itu kebutuhan rakyat Indonesia, bukan hanya Kalimantan Timur. Kenapa? Karena ibu kota Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta saat ini sudah sangat konflik dengan permasalahan-permasalahan sosial. Maka nanti di 2028 ketika Presiden memindahkan menjadi ibu kota politik, kita berharap Jakarta, beban sosial Jakarta, beban-beban permasalahan sosial di Jakarta bisa dikurangi karena manusianya banyak yang akan pindah ke ibu kota Nusantara. Jadi ibu kota Nusantara adalah suatu keniscayaan, adalah suatu kebutuhan, kepentingan untuk rakyat Indonesia seluruhnya. Terima kasih Pak. Kalau KONI melihat kegiatan Dispora ini ya, untuk koordinasi dan dipusatkan di sini tentunya memberi apresiasi ya dari ide-ide atau keinginan Dispora untuk memanggil pemangku olahraga di kabupaten kota sekaligus melihat kondisi IKN yang notabene dari luar bahwa memang sangat hebat, kemudian di dalam dibuktikan bahwa Pak Kadis membuktikan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa IKN sekarang lagi eksis, tidak seperti ada beberapa media yang katakan tidak eksis. Kalau dari Bapak pribadi sendiri, IKN Saya bagaimana Pak? pribadi merasa apresiasi lah ya, lihat masuk ke dalam, kemudian fasilitasnya ada, kemudian ada gedung pertemuan dan ada hotel. Ini memang sudah jalan ya, sudah jalan, dalam kata lain dukungan untuk semua masyarakat ke sini tidak perlu ragu lagi gitu. Dan dalam waktu dekat kegiatan apa yang akan dilaksanakan Pak? Dalam waktu dekat kita akan laksanakan kejuaraan sepak bola usia 13 dan 15. Wow. Nah, Itu di Blitar. itu dilaksanakan di Kami laksanakan di 9 kabupaten kota. Kami yang melaksanakan kolaborasi dengan kabupaten kota. Anggaran kami kolaborasi kita laksanakan di kabupaten kota untuk U15-nya, U13 mereka sendiri yang laksanakan. Nah, untuk nanti 10 besarnya nanti masuk ke provinsi bulan Juli untuk persiapan Piala Suratin bertajuk Piala Gubernur. Oke. U15, U13 Piala Surat U13 15 Suratin bertajuk Piala Gubernur untuk persiapan Piala Suratin setelahnya itu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Intinya kalau dari bidang pengembangan pemuda dan bidang pemberdayaan, satu orientasi kami adalah bagaimana peningkatan indeks pembangunan pemuda untuk Kalimantan Timur, di mana Kalimantan Timur itu kita sudah masuk 5 besar. Tahun ini belum rilis, tapi semoga kita masuk 5 besar karena dari hasil revisi penilaian IPP, nilai kita sudah naik di angka 64 dari 58 sebelumnya. Nah, hari ini juga kita sinkronkan program, ada beberapa program baru dari provinsi, diantaranya Binlat, terus ada kegiatan PKPMB, terus ada kegiatan pelatihan kader bela negara.
berbagai program inovasi ini kita lakukan satu tujuannya tetap ya ini bagaimana peningkatan indeks pembangunan pemuda Kalimantan Timur ke depan. Oke, siap. Nah ini pesan dari sahabat Jarana. Bagaimana tanggapan Bapak udah masuk ke IKN ini, gimana IKN? Oke, ini pertama kali saya masuk IKN. Alhamdulillah luar biasa, IKN sudah siap. Bagaimana sumber daya manusianya juga sudah siap, kita beberapa kali kolaborasi, bagaimana komunikasi juga sudah terbangun, lingkungannya asri luar biasa. Jadi kalau datang ke sini kita sudah membayangkan bagaimana kota dengan perpaduan dengan alamnya itu hidup. Jadi tidak hanya sebatas kota, hutan-hutan beton, tapi ini banyak hutan-hutan yang memang tumbuhan-tumbuhan yang membuat wilayah sini asri dan enak untuk dikunjungi. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Halo, saya Ibu Olvi dari Samarinda. Samarinda ini gimana Bu kesannya Ibu Kota Nusantara? Ternyata semakin kesini progresnya semakin wow gitu ya. Kemarin terakhir kesini belum bisa akses jalan yang tidak lewat pasar Tenang Bangdian. Nah, sekarang sudah bisa. Itu tahun lalu saya lewat terakhir kesini. Dan sekarang luar biasa sudah. Oh, berarti udah sering kesini ya Bu ya? Ini yang ketiga kali. Oke teman-teman, setelah kita melihat kegiatan Dispora di gedung Kemenko 3, sebelum kita akhiri video hari ini, saya ngajak kalian semua untuk keliling-keliling lagi di kawasan sekitar gedung Kemenko 3 yang ada jembatan ini nih. Cantik kan? Oh ya, tadi juga ada spill ya dari Pak Deputi, Pak Alimuddin. Kalau nanti pada saat Hari Raya Kurban, itu ada ini ya teman-teman, ada kegiatan sholat id bareng ya di depan kantor OIKN sama pemotongan hewan kurban. Jadi buat teman-teman yang berada di IKN, bisa tuh ya kita simak bersama ke arah kantor OIKN pada saat Idul Adha nanti. Nah, ini masih hujan di sekitar ibu kota Nusantara, tapi pengunjung udah mulai ramai di kawasan ini. Tuh daerah sana tuh. Nih kalian lihat ya, ini masih hujan. Oke teman-teman semua, sebelum kita akhiri video hari ini, saya mengajak kalian semua ke lokasi Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Ini suasana hujan ya, dari pagi sampai dengan siang ini udah jam 11, masih hujan. Dan kita berada di lokasi Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Ini suasana di pagi ini ya, menjelang siang di kawasan Ibu Kota Nusantara. Ini juga menarik teman-teman, di Ibu Kota Nusantara kan jalanannya itu, ini ada keterangannya, mengusung konsep Green and Smart Road. Ini ada papan informasi, kita lihat yuk. Nah ini dia teman-teman semua ya, konsep Green and Smart Road-nya. Jadi ada beberapa keterangan, bisa terbaca nggak tuh? Bahasa Inggris ternyata. Tuh ya. Saya lihatkan, mungkin bisa teman-teman ini ya, pause dulu kalau ingin membaca. Ini ada di Bundaran Sumbu Timur. Dan teman-teman semua, selesai sudah untuk video hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan hingga akhir. Selalu kita doakan bersama, semoga semua progres berjalan lancar, semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara berjalan tertib, aman, dan lancar. Dan buat kita semua yang menyaksikan peradaban baru setiap harinya di Ibu Kota Nusantara, semoga kita juga diberikan kesehatan, amin. Saya Dian Rana, pamit undur diri di video hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu kalian semua yang menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Bye-bye.